Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Is Channel yang baik hati? Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini. Tidak terlalu banyak ya video saya akhir-akhir ini, tapi hari ini saya coba ya untuk berbagi lagi sedikit apa yang saya miliki. Mudah-mudahan berkenan di hati Anda dan sesuai dengan kebutuhan Anda semua. Teman-teman, hari ini saya ingin berbagi tentang obat bahan alam sebagai ikhtiar kita. Ikhtiar untuk penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan ya. Karena yang namanya obat itu kan tidak selalu untuk mengobati, bisa juga sebagai upaya kita untuk menjaga agar selalu sehat dalam kondisi fit, prima dan dapat beraktivitas. Ya, coba kita lihat. Ada nggak yang tahu apakah jamu, obat tradisional, obat bahan alam, obat herbal, lalu makanan itu sama apa enggak ya? Karena dari beberapa obrolan saya dan cukup banyak teman-teman yang berkomunikasi dengan saya mempertanyakan, apakah obat herbal itu sama dengan jamu? Apakah obat bahan alam selalu berupa herbal? Nah, jadi di dalam ranah besarnya kita sebut dengan obat bahan alam. Itu kan bisa berupa herbal atau tanaman, bisa juga berupa dari bahan hewan ya. Namun bentuk sediaannya yang kita sebut dengan simplicia bisa berupa tanaman, bisa juga berupa hewan yang sudah dikeringkan ya. Kemudian apakah selalu berupa jamu? Apakah obat tradisional sama dengan obat herbal? Apakah sama dengan jamu? Kalau kita bicara atau kita bilang obat tradisional, artinya suatu obat yang hidup ya, tradisi pada suatu tempat, suatu negara ya, yang itu berkenaan dengan arifan lokal suatu daerah atau suatu negeri ya. Itu berkaitan dengan kultur, dengan budaya, dan ada juga yang berkaitan dengan keyakinan dan kebiasaan ya. Jadi kearifan lokal itu obat tradisional. Nah, kearifan lokal obat tradisional di Indonesia itu ada namanya, yaitu namanya adalah jamu ya. Jadi obat tradisional yang khas Indonesia itu disebut dengan jamu. Jadi kalau obat tradisional negara lain yang bukan Indonesia ya bukan jamu, yang jamu khas Indonesia saja. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan menjadi lebih paham, lebih jelas. Kemudian kalau kita sebut dengan herbal atau obat herbal, itu tidak selalu berupa tradisional. Nah, karena kalau yang tradisional itu dia berkaitan dengan kebiasaan turun-temurun, dan ada tuh naskah-naskah kuno atau classical text yang menunjang kekunoan itu. Kalau di Indonesia tradisional itu sudah dipakai turun-temurun, minimal 3 generasi, dan ada naskah kuno yang menunjang pemakaian itu pada suatu tempat atau daerah yang umur naskah itu tidak kurang dari 50 tahun ya. Jadi ada tradisinya ya? Dan ada catatan-catatan kuno yang menunjang tradisi itu, yang membuktikan bahwa tradisi itu memang hidup pada suatu daerah atau suatu tempat. Nah, kalau kita sebut dengan herbal atau obat herbal, itu tidak selalu berupa kuno atau tradisi. Bisa jadi ada tanaman baru. Tanaman yang baru ditemukan mempunyai khasiat ya. Lalu dilakukanlah penelitian, pengkajian untuk menelaah atau membuktikan tentang khasiatnya. Ya, kalau kuno tadi atau tradisi mempunyai riwayat empiris, tapi kalau obat herbal bisa jadi dia kuno, bisa jadi dia juga tanaman yang baru. Ya, tetapi dilakukan riset atau penelitian untuk mengetahui khasiatnya. Nah, kemudian ada juga teman-teman yang bertanya, Bu, kalau makanan sehari-hari ya, ataukah minuman kesehatan sehari-hari namun berkaitan dengan klaim kesehatan tertentu, misalnya menghangatkan badan, menghilangkan flu dan lain-lain, menghilangkan masuk angin. Nah, itu namanya makanan. Nah, jadi kalau makanan itu kan
berkaitan dengan kecukupan kalori dan yang lain-lain, nutrisi ya, dan bukan untuk penyembuhan. Namun ada beberapa makanan terutama minuman tertentu yang diklaim dapat menyehatkan atau menyembuhkan. Namun di dalam kaidah farmasinya, makanan dan obat atau obat tradisional atau obat herbal tidak sama ya. Mudah-mudahan ini menjadi jelas bagi teman-teman semuanya. Ada juga yang bertanya kepada saya, kapan sih saat yang paling baik bagi kita untuk mengkonsumsi obat herbal atau obat bahan alam? Ketika kita mengkonsumsi obat herbal atau obat bahan alam untuk mengobati keluhan penyakit tertentu, tentulah pertama sekali kita harus mengetahui apakah memang ada diagnosa dokter yang menyatakan kita mengidap penyakit tertentu. Misalkan kita memang didiagnosa oleh dokter mengidap sakit lambung misalnya. Jadi sudah ada pemeriksaannya. Jadi bukan karena pendapat kita, bukan pendapat kita pribadi bahwa kita sakit A, sakit B, tapi kita sudah berkonsultasi dengan dokter, disebutkan, ditetapkan atau didiagnosa bahwa kita sakit ini, sakit lambung misalnya. Nah, setelah ada penetapan dari dokter, barulah kita berlakukan ikhtiar. Ikhtiarnya apa ya? Misalnya kita memutuskan untuk memakai obat bahan alam. Oke, tetapi kita sudah mempunyai dasar dulu mengapa kita mengkonsumsi obat tersebut. Oh, dasarnya adalah pemeriksaan dokter, diagnosa yang ditegakkan oleh dokter bahwa kita mengidap penyakit tertentu. Nah, kemudian utamanya lagi penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit yang disebabkan oleh menurunnya kemampuan metabolisme ya, entah itu hipertensi, entah itu asam urat, entah itu nyeri di beberapa bagian tubuh yang memerlukan pengobatan jangka panjang. Kiranya obat bahan alam sangatlah layak untuk dipertimbangkan, untuk dipilih ya. Nah, kemudian mungkin juga kita mengkhawatirkan adanya efek samping obat-obat tertentu, misalkan karena kita nyeri ya, nyeri lutut atau nyeri sendi yang lain, lalu kita mengkonsumsi obat pereda nyeri atau penghilang rasa sakit dalam jangka panjang, lalu kita mengkhawatirkan mungkin lambung kita bisa rusak atau lambung kita akan mengalami iritasi. Nah, kiranya obat bahan alam dapat kita jadikan pilihan ya, agar kita terhindar dari efek samping yang tidak kita harapkan. Saya selalu menyarankan kepada teman-teman bahwa yang namanya obat bahan alam itu alangkah baiknya kalau kita ingin mengkonsumsi, kita juga mencari tahu tentang informasi-informasi ilmiahnya. Ya, karena bagaimanapun juga upaya pengobatan itu adalah proses yang sangat penting. Di situ ada proses-proses ilmiah yang sedang kita jalani. Oleh karena itu, dukungan dari pengkajian tentang obat bahan alam yang kita pilih sangatlah penting ya. Kemudian kita juga memerlukan informasi tentang dosis yang benar. Karena kalau kita sedang berupaya menyembuhkan sesuatu keluhan penyakit, kita bicara tentang dosis yang benar, dosis yang tepat. Karena kalau dosisnya tidak tepat, usaha penyembuhan itu akan sulit tercapai ya gitu. Dan untuk mendapatkan dosis terapi yang benar agak sulit kalau kita menggunakan bahan yang masih mentah ya. Nah, oleh karena itu obat bahan alam yang sudah diolah berupa ekstrak ya dengan kandungan zat bioaktif tertentu dalam kadar konsentrasi tertentu sangatlah membantu kita ya. Ini saran saya selalu kepada teman-teman agar teman-teman mempunyai pemahaman yang tepat ketika mengkonsumsi obat bahan alam. Besar sekali harapan saya pengetahuan yang ringkas, pengetahuan yang sedikit dari saya ini dapat memberikan pemahaman kepada teman-teman semua ketika teman-teman ingin menjadikan obat bahan alam sebagai pilihan utama ya. Jadi manakala kita sakit, kita mempunyai pilihan. Kita ingin memilih
obat bahan alam sebagai pilihan utama untuk berobat, atau kita ingin menggunakan obat yang lain, misalnya obat sintetis. Namun manakala ingin memilih obat bahan alam, pertimbangan-pertimbangan yang tadi saya sampaikan kiranya layak sekali untuk teman-teman renungkan, agar kita semua mendapatkan manfaat yang luar biasa dari obat bahan alam ini. Nah, demikian teman-teman pemaparan saya yang ringkas. Semoga ini bermanfaat, berguna bagi Anda semuanya. Terima kasih ya sudah menonton video saya. Sampai kita berjumpa lagi pada video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.